Baik, bagian pertama yang kita bahas dalam geometri ruang adalah tentang luas permukaan. Ya, luas permukaan. Luas permukaan biasa disebut dalam bahasa Inggris dengan sebutan surface area. Luas permukaan juga biasa ada yang menyebut luas selubung, Nah, yang berarti luas bidang-bidang yang menutupi ruang tersebut. Ya, luas permukaan satu bidang tiga dimensi adalah total luas bidang dua dimensi yang menjadi penyusun sisi atau dinding atau menjadi jaring-jaringnya. Nah, sebagai contoh, luas permukaan balok berarti adalah total seluruh persegi panjang yang menjadi seluruh sisi balok tersebut. Nah, kita lihat di sebelah kanan ada contoh balok. Ya, di sini balok kalau misalkan kita miliki balok, maka dia punya 6 sisi. Lalu kita lihat sebelah kanan sini, yang sebelah kanan di sini namanya adalah jaring-jaringnya. Jaring-jaring balok. Ya, nah itu yang kita lihat untuk pertanyaan berapa luas permukaan suatu balok. Nah, maka kita akan lihat seluruh luas jaring-jaringnya. Luas permukaan ini biasa bersatuan milimeter persegi, sentimeter persegi, atau milimeter persegi. Intinya adalah satuan-satuan luas. Kita akan menggunakan satuan yang sesuai tergantung satuan yang dipakai dalam mengidentifikasi eh, panjang sisi-sisi atau panjang rusuk, ya, entah panjang, lebar, atau tinggi dari si balok ini, atau bisa radius misalkan. Nah, dia satuannya apa? Maka ketika kita cari luas permukaannya, maka menjadi satuan tersebut yang dikuadratkan gitu ya, tergantung operasi yang nanti akan kita pakai. Nah, di sini kita akan mempelajari bahwa suatu bidang tiga dimensi dibentuk dari jaring-jaring. Di sini kita melihat ada yang disebut dengan jaring-jaring kubus misalkan. Lalu di sebelah di nomor 2-nya ada jaring-jaring balok. Lalu di sebelah ketiganya ada jaring-jaring limas persegi 4. Ya, limas segi 4. Jadi limas segi 4. Alasnya segi 4, lalu membentuk piramida ke atas. Ada juga nomor 4 jaring-jaring prisma segitiga. Alasnya segitiga, panjang, dan sampai atas segitiga juga. Nomor 5 jaring-jaring tabung. Nomor 6 jaring-jaring kerucut. Ya. Nah, ketika kita mengetahui jaring-jaring setiap benda ruang, benda tiga dimensi, kita akan mampu melaksanakan penentuan luas permukaannya dengan cara menentukan luas setiap area yang menjadi jaring-jaringnya. Formula-formula penentuan luas permukaan. Ada ini rumus yang sebetulnya bisa jadi alat bantu, tapi tidak serta-merta bisa kalian gunakan kalau misalkan tidak paham. Yang pertama, prisma. Ya, prisma ini luas permukaannya ya tentu dua kali luas alas. Kita lihat misalkan gambar yang A. Alasnya segitiga, atasnya segitiga. Kan nanti kita cari luas segitiga ini kali dua. Lalu selimutnya bagaimana nih yang di samping-samping? Nah, yang di samping-samping ini adalah hasil kali antara keliling alas dengan tinggi prisma. Nah, ini tinggi prisma itu dari atas ke bawah nih, tinggi prisma. Ya, tinggi prisma. Nah, keliling berarti keliling segitiga di sini. Begitu ya. Nah, itu berlaku untuk prisma segitiga, segi empat, segi lima, termasuk juga nanti prisma lingkaran yang berarti tabung ya. Tabung itu kan prisma dengan alas lingkaran. Berikutnya adalah limas. Nah, kalau limas di sini luas permukaannya adalah luas alas ditambah total luas segitiga yang menjadi selimut. Nah, kalau kita melihat jaring-jaring limas, selain alasnya yang sudah menjadi bentuk dasar, misalkan alasnya segi 4, atau alasnya segi 5, alasnya segi 6. Nah, selain itu juga ada selimut-selimutnya.
dan selimut-selimut limas itu berbentuk segitiga. Maka kita akan mencari total luas segitiga-segitiga yang menjadi selimutnya. Dari sini saya tulis luas permukaan itu kalau limas adalah luas alas ditambah total luas segitiga yang menjadi selimutnya. Lalu berikutnya ada formula penentuan luas permukaan bola. Nah, di sini bola kita dapat peroleh luas permukaannya adalah 4 pi r kuadrat atau pi d kuadrat. Itu luas permukaan bola pi d kuadrat. Lalu untuk kerucut, ya kerucut di sini luas permukaannya adalah pi r dikali r tambah s. Nah, r ini adalah radius, ya radius dari luas alas. Maaf, radius dari alas. Nah, ini adalah radiusnya, radius alas. Sedangkan S adalah panjang ini nih. Nah, ini adalah S. Panjang sisi miring gitu ya, atau garis yang miring dikerucut. Nah, S ini akan sama dengan panjang ketika dia dibuka menjadi sebuah jaring-jaring. Ini adalah S-nya. Nah, bentuk, maaf, bentuk sejaring-jaring dari selimut kerucut adalah juring lingkaran ya, juring lingkaran. Nah, kita lihat di sini juring lingkaran yang berwarna putih ini. Nah, kita ingat ya, ketika ada suatu juring, ya, misalkan di sini ada jari-jarinya, radiusnya, lalu di sini ada yang kita sebut dengan panjang busur. Ya, di sini saya namain ini aja deh. Nah, di sini berarti adalah panjang busur AB. Nah, gitu ya. Maka di sini kan kita tahu luas juringnya adalah setengah dikalikan R dikali panjang busur ya. Nah, dikali panjang busur. Nah, pada kerucut yang di samping ini, panjang busur ini adalah keliling ya. Keliling dari alasnya. Berarti ini adalah pi dikalikan D alas. Nah, ini ya. Ya, pi dikalikan diameter alas. Nah, ini adalah keliling keliling dari alas. PD alas. Nah, dia menjadi panjang busur juring ini. Sedangkan radius juring ini adalah panjang S. Ini memang orang-orang menyebutnya S ya. Padahal kita di perkuliahan sebelumnya menggunakan huruf S sebagai panjang busur. Nggak apa-apa. Nah, di sini yang dimaksud S pada luas permukaan kerucut adalah panjang sisi miring pada kerucut. Nah, oleh karena dua hal ini, ya kita tulis nih. Berarti luas juring ini adalah setengah dikalikan radiusnya juring berarti S dikalikan panjang busur pi dikalikan D alas. Nah, setengah dikalikan diameter adalah radius berarti ini adalah pi dikalikan radius ya. Diameter dikalikan setengah itu radius dan sisanya adalah pi RS. Nah, area putih ini luasnya adalah pi RS. Sedangkan luas alasnya adalah pi R kuadrat ya. Atau pi D kuadrat per 4 boleh. Kita main di radius ada di sini ya. Pi R kuadrat. Maka ketika kita jumlahkan hasilnya luas permukaannya adalah pi R kuadrat ditambah pi RS. Kita faktorkan pi R-nya keluar. Sisanya adalah R plus S. Nah, itu dia. Asal-usul luas permukaan kerucut. Lalu untuk silinder. Untuk silinder luas permukaannya adalah 2πr karena luas masing-masing alas adalah pi r kuadrat. Oh, maaf ya, luas permukaannya belum saya baca lengkap barusan. Luas permukaannya adalah 2πr kuadrat ditambah 2πrh. Kenapa? Nah, di sini 2πr kuadrat ini adalah 2 kali luas alas.
Alasnya adalah pi r kuadrat. Ya, tutupnya pun pi r kuadrat. Sedangkan nih selimut silinder adalah suatu persegi panjang yang bentuk panjangnya ini adalah keliling lingkaran, ya, keliling lingkaran, dan tingginya adalah tinggi kerucut. Maaf, tinggi tabung. Berarti luas selimut, luas selimut ini adalah keliling lingkaran dikalikan tinggi. Keliling lingkaran apa? Ya, pi d ya, atau 2 pi r. Tingginya H. Maka luas selimut ini adalah 2 pi r H. Nah, ini adalah luas selimut. Luas selimut. Nah, ini formula-formula dasar untuk penentuan penentuan luas permukaan. Kita coba kerjakan. Oh iya, di sini ada tambahan materi. Penentuan luas segi banyak. Nah, di sini kita coba belajar bagaimana cara menentukan luas segi banyak. Segi banyak yang beraturan ya. Yang beraturan. Yang dimensi dasarnya mewakili banyak dari dimensi keseluruhannya. Nah, di sini ada segi 5 yang regular. Segi 5 yang apa? Segi 5 reguler. Nah, luas bidang segi banyak yang beraturan dapat ditentukan dengan membagi segi banyak tersebut menjadi banyak segitiga-segitiga yang sama besar. Penentuan luas masing-masing segitiga memanfaatkan formula luas segitiga, yakni L sama dengan setengah AB sin C. Nah, di sini dicontohkan ada suatu segi 5, ya, segi lima beraturan. Kita ingin memperoleh informasi luas permukaannya, ya, luas permukaan, maaf, luas segi 5 ini. Nah, kita membagi segi 5 ini menjadi segitiga-segitiga yang sama besar. Sebagai contoh, ya, kita di sini akan membagi segi 5 ini menjadi 5 buah segitiga. Ya, yang di sini misalkan kita namain ini titik A, titik B, titik C. Berarti ini kalau ada segitiga ABC, ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Nah, segi 5, ya, kalau kita bikin segitiga-segitiga seperti ini, maka sudut C ini adalah 1/5 dari satu putaran penuh. Ya, sudut C berarti adalah 1/5 dari lingkaran penuh, 360 derajat. Nah, hasil baginya adalah 72 derajat. Nah, itu ya sudut C itu, ya sudut ACB, itu 72 derajat dari 1/5-nya 360 derajat. Nah, bagaimana kita menentukan luas, ya, luas segitiga ABC ini? Luas segitiga ABC ini kita peroleh dengan cara menggunakan formula luas segitiga setengah AB sin C. Nah, maka di sini luas segitiga ABC dulu kita cari adalah setengah. Ya, di situ ya kita sudah namakan dengan sesuai AB sin C. Ya, AB ini kita pilih sebagai yang jadi radius. Ya, di sini ada lingkaran yang tadinya menjadi apa, penampang silinder pejal, lalu dimacining di 5 sisi. Ya, ya contoh ya di dimacining. Ada lagi yang bentuknya adalah roll ya, di roll jadi keluar di forming segi 5. Nah, ini kita jadi diceritakannya dimacining katanya. Nah, di sini ya A dan B ini adalah radius dan C-nya adalah sudut yang mengapit dua radius ini. Di sini kita akan peroleh berarti luas segitiga ABC adalah setengah kali 10 cm dikali 10 cm dikalikan sin 72 derajat. Yang di sini kita minta bantuan kalkulator. Setengah dikalikan 10 dikalikan 10 kali sin 72 derajat. Nah, kita bermain di degree ya di kalkulator. Maka di sini kita akan peroleh luas segitiga ABC-nya adalah 47,55 sentimeternya kuadrat. Karena sentimeter dikali sentimeter adalah sentimeter kuadrat. Ya, ini luas segitiga ABC. Maka kalau kita mencari luas segi limanya adalah 5 dikalikan
luas segitiga ABC. Ya, berarti kita kalikan hasil yang tadi dengan 5. Maka keluarlah hasilnya adalah, di sini di kalkulator saya langsung kalikan 5, 237,76 cm persegi. Nah, ini adalah luas segi 5. Barangkali di kesempatan yang lain kalian diminta mencari keliling segi 5. Maka kalau kita mencari keliling segi 5, kita butuh panjang sisi C pada segitiga ini. Maka kita gunakan aturan kosinus. Bisa aturan kosinus, bisa aturan sinus ya, bebas. Kalau yang mudah di sini yang langsung adalah aturan kosinus. Berarti C kuadrat adalah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Ya, 10 kuadrat. B kuadrat 10 kuadrat. Dikurang 2 kali 10 kali 10 kali cos 72. Kita pakai kalkulator untuk menentukan C kuadrat. Ternyata C kuadratnya adalah 138,20. Nah, ini baru C kuadrat. Nah, maka C-nya adalah akarnya. Akar dari jawaban barusan. Maka katanya di sini C-nya adalah 11,76 cm. Dan ini adalah panjang C. Kalau begitu, keliling segi 5-nya adalah 5 kali C. Ya, 5 kali C. Jawaban tadi kita kalikan 5. Maka hasilnya adalah 58,78. 58,78 cm. Nah, ini keliling segi 5 yang di atas. Oke, nah kita masuk ke contoh soal. Ini luas permukaan. Suatu silinder baja berdiameter 26 mm akan dibentuk menjadi suatu baut segi 6. Wah, dengan tinggi kepala bautnya 8 mm. Kepala baut ini akan dicat seluruh sisinya kecuali sisi yang dekat dengan ulir. Berapakah luas area yang dicat untuk satu baut? Ya, berarti kalau kita melihat baut, misalkan ya ada baut segi 6, ya ada baut segi 6. Nah, maka kita akan mengecat, kalau berdasarkan soal, kita akan mengecat kepala baut ini dan juga, oh ya, kepala baut yang bagian atasnya dan juga 6 sisinya nih. Ya, 3, 4, 5, 6. Nah, itu yang akan kita cari. Nah, pertama kita cari dulu luas segi 6-nya. Karena yang hijau ini berarti luas segi 6. Luas segi 6. Oke, sekarang kita bikin di sini ada suatu segitiga yang banyak. Ada 6 buah segitiga ya. Radiusnya katanya, oh ya, karena diameter 26 berarti radiusnya adalah 13 ya. Ini 13. Ini sisi titik C, ini titik A, ini titik B. Sisi B, ini sisi A, ini sisi C. Nah, sudutnya berapa nih sudut C? Nah, sudut C adalah 1/6 dari satu lingkaran penuh. Berarti 60 derajat. Nah, luas segi 6-nya berarti 6 kali luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC adalah setengah AB sin C. Ya, berarti di sini 6 dikalikan setengah dikalikan 13 dikalikan 13 dikalikan sin C. Sin C. C berapa? 60 derajat. Nah, kita minta kalkulator kerjakan. 6 dikalikan setengah, dikalikan 13, dikalikan 13, dikalikan sin C, sin 60 derajat.
Nah, luas permukaannya adalah 439,07. Satuannya apa? Karena ini mainnya di milimeter, berarti ini milimeter persegi. Ini luas segi enamnya. Nah, lalu untuk yang selimutnya, selimutnya masing-masing selimut, ya kalau kita lihat masing-masing selimutnya, itu adalah suatu persegi panjang, yang panjangnya adalah panjang C ya di gambar ini. Dan lebarnya adalah tinggi kepala baut. Nah, tinggi kepala baut ini kan 8 milimeter. Nah, tinggal panjang C ini berapa? Nah, panjang C, karena sebetulnya kita sudah tahu bahwa segitiga ABC ini segi 6, segitiga sama sisi, berarti C ini sebetulnya adalah karena dia segitiga sama sisi, maka C ini sama dengan radius 13 sen, 13 milimeter, 13 milimeter. Kalaupun kita mau menggunakan cara yang sebelumnya, yang C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C, boleh, boleh juga. Ya, di sini kita akan menggunakan berarti 13 kuadrat ditambah 13 kuadrat dikurang 2 kali 13 kali 13 dikalikan cos 60. Ya, cos 60 derajat. Nah, di sini kita minta kalkulator kerjakan 13 kuadrat tambah 13 kuadrat dikurang 2 kali 13 kali 13 kali cos 60. Hasilnya adalah 169. Maka C adalah 1 akar dari 169. 13. Ya, kembali ke 13 milimeter. Oke, berarti luas masing-masing persegi panjang ini, ya, luas ini adalah C kali T. C-nya adalah 13 milimeter dan tingginya adalah 8 milimeter. 13 kali 8 adalah 104 milimeter square. Karena ada 5, maaf, karena ada 6, ya segi 6 ya. Berarti 6 dikalikan luas segi 4 ini. Hasilnya adalah 624 milimeter square. Maka kita beri jawaban akhir, luas yang dicet adalah 439,07 milimeter square ditambah 624 milimeter square. 439,07. Hasilnya adalah 1063,07 milimeter square. Nah, ini jawaban akhirnya. Cukup. Kita lanjut ke yang kedua. Suatu pipa berdiameter, wah, berdiameter luar mungkin ya ini. Suatu pipa berdiameter luar berdiameter luar 2 inci. Berdiameter luar 2 inci sepanjang 10 meter akan dicat. Berapakah luas permukaan pipa yang akan dicat? Ya. Jadi kita punya pipa di sini. Panjangnya 2 meter mau dicat. Ya, gini ya, berarti ya. Mau dicat. Ya, yang bisa disemprot atau bisa pakai kuas. Mau dicat. Nah, maka yang sedang kita cari di sini adalah luas selimut dari tabung. Ini diameternya adalah 2 inci. Oke, kita mau bermain di satuan apa nih? Ya, kita mau bermain di satuan meter atau sentimeter, boleh. Kita coba bermain di meter. Ya, 2 inci. 2 inci adalah 2 dikalikan 1 inci itu adalah 2,54.
sentimeter. Berarti ini 5,08 cm. Ini adalah 2 inci. Kalau mau diubah ke meter, berarti kita bagi 100. Ini menjadi 0,0508 meter. Nah, ini adalah 2 inci. Ya, untuk konversi kalian bisa gunakan berbagai tools. 2 inci, tapi harusnya yang ini cukup mudah karena 1 inci kita hafal 2,54 cm. Lalu 1 cm itu 1/100. Jadi kalau sentimeter ke meter kita bagi 100 ya untuk jadi meter ya. Nah, ini adalah diameter lingkaran. Diameter lingkarannya adalah 0,0508 meter. Nah, luas selimut tabung adalah keliling alas dikalikan tinggi. Nah, tinggi ini sebetulnya adalah panjang pipa ya. Panjang pipa. Nah, keliling alasnya adalah pi dikalikan d. Ya, alasnya kan lingkaran. Luas keliling luas maaf keliling alas kan pi d, ya keliling lingkaran. Nah, panjang pipanya tadi panjang pipa. Tulis saja panjang pipa. Oke, berarti ini pi dikalikan 0,0508 dikalikan panjang pipa kali 10. Kak, di sini kita dapat jawaban. Kita kalikan. Luas permukaan yang akan dicat adalah 1,60 meter persegi. Pak, kok meter persegi bukan inci square? Nah, karena kita tadi sudah memutuskan kita bermain ini dalam satuan meter, 10 juga satuan meter. Meter kali meter, meter kuadrat ya, meter persegi. Di sini kita baca. Nah, yang ketiga, suatu kerucut memiliki alas lingkaran berdiameter 10 cm. Tinggi kerucut ini adalah 12 cm. Berapakah luas permukaan kerucut ini? Ya, kita gambarkan dulu ya untuk membukti atau untuk menggambarkan pemahaman kita mengenai soal. Oke, ada kerucut. Ya. Nah, kerucut ini alasnya adalah lingkaran berdiameter 10 cm. Sedangkan tingginya adalah 12 cm. Sebetulnya besaran yang kita perlukan adalah panjang S nih. Nah, berapa nih S ini? Kita perlu S ini dibandingkan tinggi. Ya, tingginya ya 12 cm yang kita butuhkan jika kita lihat rumus yang tadi adalah nilai S. Nah, untuk mencari nilai S, kita akan bentuk segitiga nih. Ya, kita akan gambar segitiganya di sini. Segitiga siku-siku ya. Ya, titik ini, titik sebelah kiri bawah ini adalah titik pusat lingkarannya. Dan yang bawah ini berarti radius. Kalau diameter 10, radiusnya setengahnya, berarti 5 cm. Tingginya 12. Maka S-nya berapa? Pakai Pitagoras. Nah, panjang sisi miring ini atau S ini kita peroleh dengan Pitagoras. Berarti di sini S kuadrat. S kuadrat adalah panjang sisi datar kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Oke, S kuadratnya adalah 25 ditambah 144. Di sini S kuadrat adalah 169. Oke, kalau begitu S-nya adalah akar 169. Artinya 13. Ini 13 apa? Sentimeter. Nah, rumus luas permukaan kerucut kita panggil saja luas permukaan kerucut adalah pi R
dikalikan R tambah S. Berarti ini Pi dikalikan 5 dikalikan dalam kurung 5 ditambah 13. Ya. Nah, ini luas permukaan total ya. Berarti Pi dikalikan 5 dikalikan 5 tambah 13. Hasilnya adalah 90 pi. Kita desimalkan menjadi 282,74 cm persegi. Ini itu luas permukaan kerucutnya. Kalau kita hanya butuh luas selimut misalkan, hanya luas selimut kerucut. Ya, kalau luas selimut kerucutnya di sini hanya luas selimutnya adalah P dikalikan R dikalikan S. Ya, cukup itu ya. Nah, ini S di sini adalah sisi miring pada kerucut. Panjang sisi miring pada kerucut. Baik, itu mungkin di sesi ini. Terima kasih.